Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau kita boleh berjumpa kembali, semua itu karena pemurahan dan anugerahnya semata-mata. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga Ibunda Esther, juga Andre yang sudah beri kesempatan pada kami untuk kembali melayani pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Koun juga, salam semuanya, teman-teman yang lama ya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, saat itu hati para murid tentunya merasa sedih. Bagaimana tidak, selama 3,5 tahun para murid bersama-sama dengan Tuhan, mereka tidak kekurangan satu apapun. Dan ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, tentunya mereka tidak dapat berjumpa lagi secara fisik dengan Tuhan. Tetapi di situ mereka tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Tuhan mengutus seorang penolong bagi mereka, yaitu Roh Kudus, yang menyertai mereka senantiasa selama-lamanya. Dan bagaimana walaupun terpisah secara fisik, tetap dapat terus memiliki persekutuan dengan Kristus yang di sorga, lewat rohnya yang diberikan kepada kita semua. Amin. Betapa bersyukur kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini saya ingin berbicara mengapa begitu penting dan Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan bagi kita. Mengapa Tuhan merasa begitu penting Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Dan mengapa kita sangat membutuhkan Roh Kudus? Rohnya Allah, rohnya Yesus Kristus, roh anaknya itu dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 15-18. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15-18 demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Kita bisa belajar siapa Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar sebuah kuasa, tetapi pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan diberikan kepada kita sebagai penolong. Kata penolong berarti paraklete. Paraklete yang pertama adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri sebagai pengantara, sebagai pembela dan pengajaran kita. Dan ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, Dia berikan penolong yang lain, alon parakleton atau paraklete yang kedua. Roh Kudus diberikan sebagai penolong. Dia adalah roh Yesus Kristus. Dia bukan yang lain, seperti Kristus itulah Dia, tetapi lain pribadinya. Di situ kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita, sehingga Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri sebagai yatim piatu di tengah dunia.
Kita tidak ditinggalkan, oh begitu saja mengikut Tuhan, tidak. Selalu terhubung dengan Dia untuk selama-lamanya. Amin. Kekristenan bukanlah sekedar sebuah agama. Kekristenan adalah kehidupan Kristus yang hidup di dalam hidup kita lewat Roh-Nya yang kudus. Jadi kalau Minggu kita beribadah kepada Tuhan, Senin, Selasa, Rabu tetap milik Tuhan untuk selama-lamanya. Tidur bangun tetap miliknya Tuhan untuk selamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana, apa yang membuat kita berbeda dengan dunia ini? Apakah mungkin karena tas bermerek yang kita miliki, atau baju yang bagus, mobil yang bagus? Bukan ya Bapak Ibu, tetapi karena Yesus hidup di dalam hidup kita. Roh-Nya ada di dalam hidup kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi Dia pribadi Allah sendiri. Roh-Nya Yesus sendiri. Oleh karena itu kita harus senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Bapa, Kristus, dan Roh Kudus itu. Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan dan kaya di bumi ini. Karena ada harta yang terindah yang Tuhan berikan, yaitu pribadi Kristus dan Roh-Nya di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus disebut juga sebagai roh kebenaran. Dia tidak pernah berbuat dosa, Dia tidak berdusta. Seperti roh jahat, selalu berdusta, selalu berbuat yang tidak benar. Roh Kudus senantiasa adalah kebenaran. Dan Dia menuntun kita kepada sang jalan kebenaran dan hidup. Membawa kita mempercayai pribadi Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bayangkan Allah Bapa merancangkan karya keselamatan yang sedemikian rupa. Tuhan Yesus melaksanakannya dengan menyerahkan hidupnya di atas kayu salib bagi kita semua. Dan Roh Kudus mengaplikasikan itu sampai kepada kita. Sehingga pada hari ini kita bisa percaya kepada pribadi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua itu karena pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, betapa berharga dan mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana, mengapa Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Kita ingat di ayat 15, ketika Tuhan Yesus meninggalkan mereka, naik kembali ke surga. Tentunya murid-murid, kalau tidak ada Tuhan Yesus yang menyertai mereka, tentu mereka akan kembali kepada jalan yang lama. Jalan hidup yang lama, panggilan mereka sebagai nelayan biasa. Tetapi bagaimana Tuhan sudah memanggil mereka menjadi nelayan bagi penjala-penjala jiwa bagi manusia untuk melaksanakan misi kerajaannya. Roh Kudus diberikan kepada kita, kepada mereka semua sebagai penolong, untuk menolong mereka supaya mereka tetap mengasihi Dia walaupun Dia ada di surga, tetapi senantiasa terhubung dengan Dia dan menuruti firman-Nya. Manusia dikatakan sudah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden, dikatakan mereka melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Oleh karena bujukan daripada iblis, maka mereka ingin untuk menjadi sama seperti Allah. Mereka ingin terlepas dari ketergantungan kepada Allah. Mereka ingin independen. Mereka tidak mau lagi tunduk dan takluk kepada Bapa itu. Mereka melanggar perintahnya. Akibatnya apa? Manusia jatuh dalam dosa. Dan ketika Allah juga sudah menurunkan 10 perintah Allah, bagaimana umat Israel malah menyembah kepada dewa asing, kepada lembu emas.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hukum Taurat adalah sebuah hukum, sama seperti hukum yang lain, seperti pagar. Sebagai pagar tuntunan, tidak mungkin berkata kepada orang yang lewat di jalannya, jangan senggol aku, jangan tabrak aku. Tentu saja tidak bisa. Lalu caranya bagaimana agar manusia kembali mengasihi Allah dan mengasihi Kristus dan menuruti perintahnya itu? Tidak ada cara lain bagi Allah kecuali memberikan Roh Kudus bagi kita. Memberikan rohnya yang kudus itu untuk mendiami hati kita. Tetapi sekarang masalahnya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat lagi berbuat apa yang baik. Dikatakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang saleh. Tidak ada cara lain bagi Allah kecuali memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk turun ke dalam dunia ini. Bagaimana Tuhan Yesus harus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menggantikan penghukuman kita. Seharusnya kitalah yang dihukum, tapi Yesus rela menggantikan hukuman kita. Dan oleh karena darahnya yang dicurahkan itu kudus dan mulia, membasuh bersih hidup kita. Oleh darahnya, hati nurani kita yang kotor, hati nurani kita yang jahat, hati nurani kita yang berdosa dibasuh bersih oleh darahnya dan dijadikan baru, bukan tambal sulam, diberi hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Sehingga apa? Roh Allah itu dilayakkan untuk tinggal dalam hidup kita. Manusia yang kotor, manusia yang tidak layak, tetapi roh Allah diberikan kepada kita. Supaya apa? Mendampingi, menolong kita untuk tetap memiliki hubungan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus itu atas dasar kasih. Dan demikian kita akan dapat menuruti perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena iman kepada pribadi Tuhan Yesus, dan semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita dapat mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua itu karena anugerahnya. Iman itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus telah membawa kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus mendiami hidup kita. Amin. Dan itu membawa kita mengalami apa yang dinamakan kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Membawa kita memiliki identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Nah, ketika kita menjadi anak-anak Allah, seringkali dalam hidup kita lupa identitas kita di dalam Kristus. Seringkali kita lupa identitas kita di dalam Kristus. Kita masih mencari roh-roh dunia. Banyak orang yang masih pergi ke dukun dan sebagainya. Tidak menyadari ada roh Allah yang lebih besar dari segala roh apapun di dunia itu tinggal dalam hidup kita. Rumah hidup kita adalah bait Roh Kudus. Satu saat pada waktu itu beberapa tahun yang lalu, suami saya ditelepon oleh saudara sepupu ya berkata, "Tek, ini tolong, ini kena apa ya cacikku ini, kok selama 3 hari 3 malam dia lihat ke langit-langit terus, tidak mau makan, tidak minum, juga stres, ngomel, tidak karu-karuan." Dalam hati, ketika suami saya mengajak, dalam hati saya juga merasa takut. Waktu itu saya ingin ajak
Ibu Esther, tetapi jauh juga ya. Akhirnya saya kunjungi orang ini. Ketika kami masuk ke rumahnya, dia sedang duduk di garasi rumah. Dan dalam keadaan matanya itu kosong ya. Dia cuman diam gitu ya. Lalu dalam hati saya berkata, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Dan Tuhan berkata, hadirkan hadiratku. Kami berdua bernyanyi. Kami mulai bernyanyi dan bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Di tengah ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan berkata, tumpang tangan ke atasnya. Padahal kalau menurut teman-teman sahabat, jangan tumpang tangan kalau gitu. Tapi di sini Roh Kudus suruh tumpang tangan. Dan saya beranikan diri walaupun derdek juga ya. Dan dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh jahat, kuasa kegelapan, pergi dalam nama Yesus. Keluar. Dan tiba-tiba dia tek gitu ya, kepalanya langsung seperti orang tek gitu tidur. Tidur selama 15 menit. Saya tunggu, akhirnya setelah dia bangun, saya ajak ke dalam kamar. Ketika itu Tuhan berkata dalam hati, ucapkan firman ini. Iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh karena kesaksian mereka dan karena mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saat itulah saya perkatakan firman ini. Saya waktu itu lupa bahwa firman ada di tas, tidak sempat ambil, jadi saya perkatakan saja. Dan setelah itu saya berkata kepadanya, kalau nanti tiba-tiba rasa bingung, marah dan sebagainya, katakan, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Yesus Kristus ada di dalam hidupku. Nyah segala yang jahat pergi daripadaku. Dan ketika itulah akhirnya dia bisa bangun. Dan ketika saya suami pamitan pulang, dia mengantarkan. Dan sorenya dia sudah bisa jalan-jalan bersama saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Hargai pemberian Tuhan yang sangat berharga itu dalam hidup kita. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang pertama bagi kita. Menjadi penolong yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Dan yang kedua, apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus itu? Sebagai penolong dalam hidup kita. Roh Kudus diberikan sebagai penghibur bagi kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai 27. Roh Kudus diberikan sebagai penghibur bagi kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai 27. Kemudian kita akan sambung dengan Yohanes 16 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 16 ayat 13 demikian bunyinya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penghibur. Bagaimana ketika para murid Tuhan Yesus meninggalkan mereka ke surga,
Mereka tidak pernah seorang diri. Ada rohnya Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Menghibur senantiasa keadaan mereka. Mereka diingatkan, Roh Kudus mengajar segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Mengajar segala sesuatu, bahkan tentang hal-hal yang akan datang. Mereka mendapatkan pewahyuan tentang akhir zaman yang dikerjakan oleh Yohanes, diterima oleh Yohanes. Dan bagaimana Roh Kudus ini juga mengingatkan mereka segala perkataan Tuhan di dalam hidup mereka. Mengingatkan akan apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup. Dan sekarang ketika firman Tuhan sudah lengkap sampai kepada kita, Roh Kudus memberikan penerangan, pencerahan di dalam pikiran kita ketika kita membaca firman-Nya. Kita bisa mengerti. Itu semua adalah anugerahnya. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah dan sebagainya. Kita suka akan hal itu. Semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Ketika kita dalam keadaan susah, seorang diri, tidak ada seorang pun yang menolong. Saat itulah Roh Kudus membawa kita untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Membawa kita memiliki persekutuan yang intim. Bahkan doa-doa kita, keluhan-keluhan kita yang tidak bisa kita ungkapkan kepada seorang pun. Ketika kita mengerang, disitulah Roh Kudus membawanya ke hadapan hadirat Tuhan Yesus. Betapa kita bersyukur memiliki penghibur yang demikian. Amin. Tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Betapa beruntungnya kita. Dan Roh Kudus juga mengaplikasikan damai sejahteranya Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita. Ingat, Tuhan Yesus adalah Raja damai. Dia berikan damai sejahteranya sendiri kepada kita, supaya kita dapat menikmati damai sejahtera. Damai sejahteranya Tuhan tidak sama seperti damai sejahtera dunia. Damai sejahtera dunia tergantung situasi dan kondisi. Kalau situasinya baik, kondisinya baik, keuangannya tebal, damai sejahtera. Tapi kalau tidak, kita sedih, kita rasanya loyo dan sebagainya. Damai sejahtera Kristus tidak sama seperti damai sejahtera dunia ini. Damai sejahtera Kristus melampaui segala akal. Bagaimana ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia dipukuli, didera, dicambuk, tubuhnya berlumuran darah. Rasa sakitnya tentu luar biasa. Dan ketika itu dia bahkan diberi mahkota duri. Bayangkan mahkota duri ditancapkan di kepala. Tentu sakitnya luar biasa. Tetapi di situ Tuhan tetap hatinya penuh dengan damai sejahtera. Bayangkan kalau Tuhan marah, tentu kita tidak akan bisa selamat hari ini. Ketika dia diinterogasi, diperhadapkan kepada umat bangsa Yahudi dan juga kepada Pilatus. Kalau dia berkata, Pilatus, kamu enyah dari hadapanku. Pasti bisa karena dia tetap Tuhan. Dan di tengah keadaan seperti itu, Tuhan Yesus tetap dikuasai oleh damai sejahtera. Sehingga dia tidak marah, dia tidak melawan ataupun mempergunakan kuasanya. Dia tetap menguasai dirinya sedemikian rupa, sehingga apa yang menjadi rencana Allah terlaksana. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut dan merampas segala kunci kerajaan maut itu. Dia bangkit dari antara orang mati.
Semuanya karena Yesus memiliki damai sejahtera. Damai sejahteranya itulah yang diberikan kepada kita hari-hari ini. Kita hidup di tengah dunia yang semakin lama tentu tidak semakin mudah. Tetapi di situ ada damai sejahtera Kristus yang menaungi hati kita. Dan Roh Kudus juga tidak hanya mengajar kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Jadi karena itu kita harus rajin baca firman Tuhan. Amin. Kemudian dia memberikan damai sejahtera Kristus dalam hati kita. Dia juga mau memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dia memberikan kuasa kepada kita untuk hidup seturut firman-Nya. Siapa yang memimpin kehidupan kita? Kata memimpin berarti memiliki otoritas atas orang yang dipimpinnya. Siapa yang sedang memimpin kita? Terlihat dari cara kita mempergunakan setiap fasilitas yang kita miliki, setiap waktu yang kita miliki, setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau fokus kita adalah diri kita sendiri, yang menjadi tuan atas hidup kita adalah diri kita sendiri, maka tidak lama kemudian kita akan jatuh ke dalam keadaan manusia lama kita. Kita akan cenderung untuk kembali kepada keinginan-keinginan daging yang berdosa. Dikatakan oleh firman Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, kedengkian, iri hati, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Daftar yang sangat panjang dari keinginan-keinginan daging manusia. Tetapi bagaimana supaya kita tidak lagi hidup di dalamnya? Begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kelahiran baru, tetapi masih memberikan dirinya tidak hidup di dalam pertumbuhan rohani. Banyak sekali anak-anak Tuhan sudah mengalami lahir baru, tetapi stagnan. Hidupnya tetap jatuh bangun dalam dosa. Karena apa? Karena tidak memberikan kesempatan bagi Roh Kudus itu untuk memimpin hidupnya, untuk menuntun langkahnya, tidak memberikan persekutuan dengan Roh Kudus itu. Akibatnya yang memimpin dirinya sendiri adalah egonya sendiri. Kata bertobat berarti berbalik dari dosa kepada kebenaran, berbalik dari diri sendiri kepada Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh selalu belajar untuk bertobat, memberikan Roh Kudus memimpin hidup kita, maka hidup kita akan dipimpin selaras sesuai dengan firman-Nya. Dan jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Sebagai anak-anak Allah, kita berhak mewarisi janji-janji Allah, baik yang akan datang maupun yang sekarang di dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi kebutuhan kita, percaya langkah demi langkah, sehari demi sehari, Tuhan pasti memberikannya sebagai bonus dalam hidup kita. Kalau anugerah berkat keselamatan hidup yang kekal, Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus diberikan kepada kita, betapa yang lain itu merupakan tambahan yang mudah bagi Tuhan untuk memberikannya kepada kita. Amin. Inilah yang kedua. Lalu apa yang ketiga? Yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke 14 sampai 15 demikian bunyinya. Yohanes pasal 16 ayat 14 sampai 15 demikian bunyinya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus senantiasa membawa dan menuntun kita untuk hidup memuliakan Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak pernah mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Pribadi yang sangat rendah hati dan begitu luar biasa. Dia selalu mempermuliakan Tuhan Yesus. Ketika dia mengajarkan mujizat kuasa Tuhan yang luar biasa, di situ dia ingin nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ketika Tuhan Yesus dipermuliakan, salibnya diberitakan, dia akan menarik semua orang untuk datang kepadanya. Dan saat semua orang boleh mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus akan mengisi hidupnya, mendiami hidupnya. Kerjasama yang luar biasa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus senantiasa mempermuliakan Kristus itu di dalam setiap apa yang dia kerjakan. Roh Kudus membuat para murid menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus dicurahkan ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, memberitakan tentang kasih Tuhan yang telah kita terima dalam hidup ini. Dan Roh Kudus menolong kehidupan Petrus ketika dia belum dipenuhi dan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dengan kekuatan dan kuasa dia berusaha membela nama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Tetapi ketika di loteng Yerusalem Roh Kudus dicurahkan, Petrus bersaksi di depan begitu banyak orang. 3.000 jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Roh Kudus membawa kita menjadi saksi-saksinya di tengah dunia ini. Dan Roh Kudus membuat hidup kita berubah, hidup para murid berubah dari dalam hingga ke luar. Dari hati yang diubah, perkataannya juga berubah, tingkah lakunya juga berubah. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Ada buah-buah Roh Kudus itu yang muncul di hidupnya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera itu ada di dalam hidup mereka. Dan Roh Kudus diberikan kepada mereka supaya mereka dapat melaksanakan amanat agungnya Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Roh Kudus diberikan mengurapi para murid untuk apa? Melaksanakan amanat agungnya Tuhan. Hari ini kita bukan hanya pengikut Tuhan, tetapi kita murid-muridnya. Kita wajib juga menyelesaikan apa yang menjadi amanat agungnya Tuhan. Memberitakan kasih Kristus itu kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan mengajar segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka. Apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka adalah perintah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 demikian bunyinya.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Selain membaptis dan juga membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus, kita juga menjadi teladan dan dalam hidup, dalam kasih satu dengan yang lain. Itu adalah perintahnya Tuhan. Perintah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Amanat agung Tuhan sesungguhnya adalah amanat kasih itu. Saling mengasihi satu dengan yang lain dan kemudian semakin meluas dan meluas menjangkau dunia ini. Dunia saat ini sangat membutuhkan kasih Tuhan Yesus. Di tengah segala keadaan, dunia yang semakin ramai, tetapi juga banyak orang yang merasa sepi dan sendiri dalam hidupnya. Tuhan ingin kita semua menjangkau mereka dengan kasih Tuhan itu. Ada satu kisah. Kisah ini dialami oleh seorang anak laki-laki yang berumur 11 tahun. Anak laki-laki ini adalah anak seorang pendeta. Suatu hari, di hari hujan yang dingin ya, mungkin di luar negeri ya, itu dingin atau hujan dingin sekali. Dan saat itulah ia memakai pakaian mantelnya dan berkata, "Ayah, aku sudah siap." Ayahnya sang pendeta berkata, "Mau kemana nak?" "Membagikan brosur kita." "Nak, aku tidak akan keluar. Hari hujan, aku tidak akan keluar, di luar sangat dingin." Tapi sang anak berkata, dia sangat heran melihat ayahnya dan dia berkata, "Ayah, bukankah orang tetap membutuhkan berita tentang Tuhan walaupun hari hujan?" Saat itulah sang ayah berkata kembali, "Aku tidak pergi nak, dingin di luar." Lalu sang anak berkata, "Ayah, kalau begitu biar aku saja yang pergi." Akhirnya anak itu diizinkan untuk pergi. Dan ayahnya memberikan dia segepok daripada brosur yang berisi tentang acara gerejanya. Saat itulah dia pergi di bawah guyuran hujan. Selama 2 jam dia berjalan ke sana kemari membagikan brosur itu di antara orang yang lewat. Sampai pada akhirnya tinggal 1 brosur dan dia memutuskan untuk berbalik pulang. Tapi ketika itulah dia menjumpai rumah pertama dan dia pergi ke rumah itu. Dia ketuk pintunya tetapi tidak ada yang membukakan. Dan kemudian ia ingin berbalik pergi, tetapi ketika ia ingin berbalik pergi itulah dia kembali memutuskan untuk kembali ke rumah itu dan menggedor pintunya. Saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus yang menuntun anak ini. Dia gedor pintunya. Sampai pada akhirnya ada seorang wanita tua yang membuka pintu itu. Wajahnya sangat sedih dan berbeban berat. Saat itulah anak ini dengan penuh sukacita dia berkata, "Nyonya, maafkanlah saya sudah membuat engkau, mengganggu engkau. Tapi izinkanlah saya memberitahukan kepadamu bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sangat mencintaimu. Dan ini adalah brosur terakhir yang kuberikan kepadamu. Di situ berisi Tuhan dengan cintanya yang sangat besar." Wanita ini menerima brosur itu dan dia berkata, "Terima kasih nak." Akhirnya anak itu pergi, dia menutup pintu rumahnya. Minggu berikutnya, ketika diadakan ibadah, Bapak Pendeta berkata, "Siapa yang mau bersaksi?" Ada 1 wanita tua di bagian belakang daripada deretan kursi pengunjung. Dia berdiri dan dia mulai bersaksi. Ketika itu ada kilatan pengharapan di dalam matanya dan ada sukacita di dalam matanya.
Dia menceritakan, minggu lalu ketika itulah hari sangat dingin. Suamiku sudah lama meninggal dunia dan aku belum pernah ke gereja. Jadi aku tidak mengenal seorang pun. Dan minggu lalu adalah titik yang paling rendah dalam hidupku, di mana aku begitu berputus asa, aku begitu merasa seorang diri, dan aku pergi ke loteng rumah dan membawa tali. Tali itu aku gantungkan. Saya gantungkan tali itu di kasur rumah dan sebelahnya dipakai untuk mengikat leher saya. Dan saya naik ke kursi dan bersiap untuk menjatuhkan diri dari kursi. Tapi tiba-tiba ada bunyi ketukan di pintu. Dan saya berpendapat aku akan menunggu dan saya akan membiarkan saja. Tetapi ketika itulah ketukan itu semakin lama semakin keras. Sehingga saya tidak bisa lagi mengabaikannya. Saya berpikir siapa orang yang mau mengunjungi rumah saya. Padahal begitu banyak, hampir bertahun-tahun tidak ada yang berkunjung kepada saya. Dan saat itulah saya memutuskan untuk turun dari kursi dan melepaskan tali yang mengikat leher saya. Saya turun dan saya melihat seorang anak yang paling bersinar, begitu indah, berdiri di hadapan saya. Dan dengan suaranya yang begitu merdu, dia berkata, "Nyonya, saya hanya ingin memberitahukan bahwa Tuhan sangat mencintaimu." Ketika mendengar suaranya itu, suaranya seperti malaikat. Dan suaranya membuat hati saya yang begitu dingin dan mati selama bertahun-tahun hidup kembali. Dan ketika dia pergi, saya membaca brosur itu sampai selesai. Saya kembali ke loteng dan melepaskan semua tali itu dan membuang kursi itu. Saya tidak membutuhkannya lagi. Seperti yang Anda lihat, bahwa saya sekarang adalah putri raja yang sangat berbahagia. Saya datang ke gereja ini untuk spesial mengucapkan terima kasih kepada malaikatnya Tuhan yang diutusnya itu. Sehingga saya tidak berdiam di dalam kekekalan, di dalam api neraka. Tetapi saya boleh menikmati bahwa saya adalah putri raja yang dikasihi Tuhan. Saya berada di dalam keabadian bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semuanya ketika mendengar kisah itu, kesaksian itu, mereka menangis. Dan Bapak Gembala itu turun dari mimbarnya, dia peluk anak laki-lakinya itu dan menangis sejadi-jadinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mempercayakan berita sukacita. Injil adalah berita sukacita tentang Tuhan yang sangat mengasihi kita. Biarlah kasih-Nya itu juga menjangkau banyak orang, supaya mereka juga diselamatkan bagi Tuhan. Dan ketika kita hidup sungguh-sungguh, percayalah, hidup kita akan senantiasa mempermuliakan namanya. Hati kita senantiasa terarah kepada Tuhan itu. Dan kita senantiasa memuliakan namanya dalam kehidupan. Inilah ketiga hal bagaimana Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Sebagai penolong, Dia menolong menyertai kita untuk selama-lamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kita dibawa pulang kembali ke surga oleh Tuhan. Dan Roh Kudus juga menjadi penghibur. Dia mengajar segala sesuatu, mengingatkan akan janji Tuhan. Ketika hidup kita tanpa pengharapan, kita punya pengharapan karena Tuhan mengingatkan kita akan firman-Nya. Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus juga memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau hari ini kita belum hidup dalam ketaatan, kita belum mengasihi Tuhan, janganlah hati kita kecil. Tetapi biarlah senantiasa kita izinkan Roh Kudus bekerja lebih leluasa lagi dalam hidup kita. Percayalah, di situ kita akan dapat
mengikuti jalan Tuhan itu. Selangkah demi selangkah semakin maju, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Berbagi berita kasih anugerah Tuhan itu dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.